Halo my friend, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat bergabung di Cerita Riki. Masih dalam suasana lockdown yang diperpanjang sampai tanggal 28 dan masih dengan tema membicarakan tentang bantuan Banlog dari KBRI Kuala Lumpur. Ya, masih banyak teman-teman yang bertanya ke saya, kayaknya masih ada yang bingung bagaimana cara mendapatkan bantuan Banlog dari KBRI Kuala Lumpur, apa aja syaratnya, bagaimana cara mengisinya, dan siapa saja sih yang sebetulnya boleh atau ya bisa mendaftar untuk mendapatkan bantuan dari KBRI Kuala Lumpur. Kalau my friend menyimak video Bapak Duta Besar yang ada di Facebook Kedutaan Indonesia di sini, mungkin sudah sedikit banyak paham, tapi biar lebih simpelnya saya mau menyingkat ya. Jadi buat my friend yang tinggal di Malaysia dan terdampak oleh akibat lockdown ini, sehingga tidak memiliki pekerjaan dan otomatis tidak mendapatkan penghasilan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini makanan ya, maka kalian bisa untuk memohon mendaftar mendapatkan bantuan logistik atau Banlog dari KBRI Kuala Lumpur begitu. Syarat yang pertama adalah harus warga negara Indonesia ya. Karena ada beberapa my friends yang nonton Cerita Riki dari Nepal, Bangladesh, Pakistan juga bertanya apakah mereka bisa mendapatkan bantuan ini. Jawabannya tidak, karena ini adalah bantuan dari KBRI Kuala Lumpur, dari Kedutaan Indonesia, yang diperuntukkan hanya kepada warga negara Indonesia saja. Kemudian ada pertanyaan, kalau saya tidak punya dokumen atau ilegal, boleh nggak mendaftar untuk dapat Banlog ini? Ini banyak banget yang masuk di Instagram saya. Ya, boleh untuk mendapatkan bantuan logistik, tidak hanya kepada mereka yang punya permit saja ya, tapi kamu harus punya minimal dokumen seperti KTP, karena diperlukan nomor KTP untuk pendaftaran dan juga verifikasi data nantinya. Jadi harus punya paspor. Kalau tidak punya paspor, boleh pakai nomor SPLP atau juga pakai nomor KTP. Nggak punya juga pakai nomor kartu keluarga. Ya, pokoknya dokumen yang berasal dari Indonesia. Jadi tidak harus paspor ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hanya diutamakan bagi my friends yang memang kondisinya sulit, tidak memiliki pekerjaan, tidak ada penghasilan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, dan juga mungkin golongan yang lagi sakit begitu, atau yang sudah tua. Jadi ada, kalau my friends yang masih muda, masih ada kerjaan, masih dapat penghasilan, disarankan untuk tidak mendaftar, karena bantuan yang ada adalah terbatas. Jadi sebaiknya hanya my friends yang memang sangat-sangat memerlukan bantuan ini yang mendaftar. Jadi jangan iseng nih, masih ada kerjaan, masih ada penghasilan, terus ikut-ikut mendaftar biar dapat bantuan Banlog gitu, karena ya mumpung ada gitu, daripada nggak dapat mending dapat gitu, padahal sebetulnya tidak begitu. Jadi hanya bagi warga negara Indonesia yang memang mengalami kesulitan dan membutuhkan gitu ya. Jadi kalau yang masih ada kerjaan, ada penghasilan, atau bahkan ada tabungan gitu ya, sebaiknya jangan mendaftar dulu, biar nanti teman-teman kita yang memang sangat memerlukan saja yang akan mendapat bantuan logistik ini. Jadi tidak habis bantuannya untuk diberikan kepada yang sebenarnya masih mampu. Jadi khusus buat yang memang kesulitan ya, paham ya, bisa dipahami. Kemudian banyak banget yang nanya, saya sudah daftar tapi belum ada respon atau belum ada kejelasan apakah akan dibagi atau tidak. Ya, my friend, kemungkinan
yang tidak direspon itu adalah mereka yang mendaftar tapi dengan data yang tidak jelas atau tidak lengkap. Jadi my friend ya, kalau mau mendaftar itu pastikan kamu menulis nama lengkap. Ingat, ditulis ya, bukan di foto. Di foto, karena banyak yang saya lihat ada yang mengirimkan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, itu di foto paspor. Itu bukan seperti itu. Kamu tulis ya, kamu tulis namanya siapa, gitu, ditulis namanya siapa, misalkan namanya Irma, alamatnya di mana, Kampung Pandan, Jalan Lorong 8, misalkan begitu ya, nomor 3, kode posnya juga harus postcode ya, karena Malaysia itu luas, Kuala Lumpur tuh gede, jadi beda-beda Kuala Lumpur sama Kampung Pandan dengan Kuala Lumpur Ceras itu beda kode posnya. Jadi biar petugas yang mengantar makanan atau mengantar bantuan tuh tidak sulit mencari alamat Anda. Jadi alamatnya pun harus lengkap. Ya, jangan cuman Kampung Pandan. Kampung Pandan tuh besar. Kasihan nanti petugasnya keliling-keliling gak ketemu-ketemu ya. Tulis alamat yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Nomornya ditulis, nama jalannya ditulis, nama flatnya ditulis, kalau tinggal di flat nama patokannya apa gitu, justru lebih bagus dekat masjid apa gitu misalkan ya, biar lebih memudahkan begitu. Dan juga wajib mengisi dengan kode pos. Contoh Kampung Pandan, kode posnya tuh 55100 begitu ya, itu ditulis. Dan ini juga yang sering banyak tidak dilakukan, menulis nomor telepon. Kalaupun menulis nomor telepon, biasanya salah nomornya tuh, kurang 1 angka begitu atau kurang 2 angka, itu tidak bisa dihubungin. Jadi nanti sulit untuk memverifikasi atau merespon. Jadi harus ditulis dengan nomor telepon yang betul, yang masih aktif dan bisa dihubungi. Lebih bagus kalau ada WhatsApp. Ya, jadi biar petugas mudah untuk mengklarifikasi atau menghubungi Anda gitu. Terus kalau misalkan tinggal satu rumah dengan 2 atau 3 keluarga gitu, boleh-boleh aja. Jadi pilih 1 orang untuk jadi wakil ya. Misalkan wakil untuk 10 orang, tulis misalkan Bapak Jainal mewakili 10 orang ya. Tulis nama Bapak Jainal, nomor paspor Pak Jainal gitu. Terus juga alamat pengiriman barang bantuannya kemana yang lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungin. Juga nama-nama anggota yang mau mendapat bantuan tersebut. Kalau 10 orang, jangan cuma ditulis jumlah penerima 10. Jangan. Jumlah penerima 10. 1 siapa, nomor paspornya berapa, nomor teleponnya berapa. Jadi jelas. Kedua siapa, nomor paspornya berapa, dan nomor teleponnya berapa. Kalau nggak punya paspor ya dikosongkan juga tidak apa-apa ya. Tidak punya nomor telepon tidak apa-apa, karena sudah ada nomor telepon wakilnya gitu, mewakili gitu ya. Nah, kalau misalkan cuma 1 orang aja bisa apa enggak? Ya bisa juga, nggak masalah. Asal jelas namanya siapa, nomor paspor, nomor SPLP, nomor KTP-nya berapa gitu, nomor teleponnya yang bisa dihubungin berapa, dan juga kode pos tempat tinggalnya berapa. Itu juga bisa ya. Tidak perlu kirim foto paspor atau foto, nggak usah, ditik aja di WhatsApp ya. Gitu, simple sebetulnya. Jadi jangan tidak diikutin step-step itu, karena itu adalah aturannya begitu. Jadi jangan melenceng dari aturan itu. Kalau enggak ya akibatnya mungkin tidak akan direspon dan juga tidak akan sampai bantuannya gitu ya. Paham ya? Jadi harus diperhatiin banget my friend. Karena banyak sekali yang mendaftar dan juga tidak tidak dapat respon karena mungkin sulit untuk mengklarifikasi permohonan Anda. Jadi ingat ya, tulis nama lengkap, nomor paspor atau nomor KTP atau nomor SPLP, alamat lengkap,
ya, alamat lengkap, kode pos dan nomor telepon yang bisa dihubungin, juga nama penerima-penerima yang lain termasuk dengan nomor telepon dan juga nomor paspor atau nomor dokumennya. Ya, paham ya? Nanti saya kasih contoh bagaimana cara untuk menulis permohonan minta bantuan ini. Kemudian tentang hoax, tentang video TikTok yang viral, katanya ada uang 250 ringgit di dalam box bantuan itu tidak benar ya. Jadi tidak ada yang namanya uang cash 250 ringgit di dalam box itu. Jadi jangan sampai nanti ada isu kenapa saya tidak dapat, kenapa di kotak saya tidak ada uangnya. Itu karena memang tidak ada. Ya. Jadi yang itu oknum-oknum yang bikin TikTok itu tolong Anda jangan memperkeruh suasana gitu ya. Karena tidak ada bantuan berupa uang cash di dalam box itu, tidak ada. Dan juga nih buat ibu rumah tangga yang memiliki anak balita, ini juga anaknya yang di bawah 1 tahun itu tidak perlu dituliskan namanya, karena anaknya kan tidak makan sarden ataupun tidak makan kopi ya, karena bantuannya itu kan sembako gitu ya. Ya anaknya kan bisa berbagi sama orang tuanya, bisa bikin bubur gitu ya, ada berasnya juga kan. Jadi anaknya tidak perlu dimasukkan. Jadi kalau misalkan satu keluarga suami istri anaknya 5, ya udah 2 aja yang dimasukin gitu. Ya kecuali kalau anaknya sudah gede dan memang perlu, ya udah tidak masalah gitu ya. Biar jatah sembakonya itu bisa buat yang lain yang lebih perlu gitu. Jadi ya jangan mumpang-mumpung lah kalau orang Sunda bilangnya gitu ya. Nah, dan juga buat yang sudah daftar itu cukup daftar sekali aja. Jangan udah daftar di Facebook, daftar lagi di WhatsApp, daftar lagi di Instagram. Nanti petugasnya pusing gitu, bingung. Dan kalau udah dapat nih, kemudian ada data yang double, kemudian dapat lagi, tolong jujur aja. Pak, saya sudah dapat, terima kasih begitu ya. Saya suka dengan ada juga nih yang sudah ditelepon, ternyata dia sudah dapat pekerjaan lagi dan dia bilang, Pak saya sudah dapat pekerjaan jadi tidak perlu. Itu saya sangat respect banget, jadi bagus sekali ya, biar jadi bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih memerlukan begitu. Paham ya? Nah, kemana cara daftarnya? Nih, setelah kamu paham tadi cara penulisan datanya, nama lengkap segala macam, kamu bisa memilih mau daftar di Facebook kedutaan, ini Facebooknya. Boleh dikirim ke situ, ditulis tangan, ditik ya, ditik. Nama, Pak saya perlu bantuan, nama saya ini. Ditulis aja, nggak usah kirim foto. Ditulis, apalagi tulisan tangan terus difoto itu bisa bikin petugasnya pingsan. Ya karena belum tentu tulisannya bisa dibaca kan, dan jelas hasil fotonya itu. Jadi sebaiknya ditulis tangan aja, ditulis ditik ya pakai handphone. Ke Facebook boleh, ke Instagram kedutaan juga boleh. Di inboxnya ya, maksud saya bukan di statusnya, dan juga di WhatsApp KBRI Kuala Lumpur ini di sini juga boleh ya, bisa ya. Dan ingat, kalau sudah mendaftar di WhatsApp tidak perlu daftar lagi di Facebook, tidak perlu lagi daftar lagi di semua channel ini, nggak usah, yakin, karena kalau lengkap datanya pasti akan direspon ya. Yang tidak direspon itu mungkin yang tidak jelas, karena ada beberapa yang cuma nulis nama, alamat, nomor teleponnya nggak ada. Jadi gimana mau klarifikasi? Ada juga yang nulis namanya ada, paspornya ada, nomor teleponnya ada, alamatnya yang nggak jelas, cuma jalan Kampung Pandan saja, kan banyak gitu ya. Jadi biar memudahkan petugas KBRI untuk memberikan sembako kepada kalian, bantuan, sebaiknya juga ikuti aturannya seperti itu, begitu ya. Tolong di-share ke teman-teman yang lain biar nggak ada yang salah lagi ya. Tolong di-share dan juga di grupnya kalian di-share juga, dan subscribe channel Cerita Ricky biar kamu menjadi tahu. Ingat, jangan cari yang simple tapi lakukan yang benar. Karena tadi ada yang ngomong sama saya, Pak saya maunya yang simple aja. Ya jangan ya. Kalau mau ya silakan ikuti aturannya, dibiasakan seperti itu, dan biasakan hanya memfollow sosial media yang resmi KBRI Kuala Lumpur ya, Facebooknya Indonesian Embassy Kuala Lumpur.
atau Instagramnya Indonesia in Kuala Lumpur. Kalau TikToknya pun ada, tapi lihat TikToknya yang bener gitu. Jangan yang asal-asalan, yang hoax gitu. Terus kalian percaya, itu jangan. Jadi harus diklarifikasi, termasuk dengan channel YouTube juga. Pilihlah channel YouTube yang memang selalu memberitakan tentang yang fakta, bukan yang cuman cari subscriber atau cari sensasi aja ya. Begitu my friend, karena banyak banget. Tadi barusan saya dapat di Instagram, di TikTok dapat uang 250 ringgit. Di TikTok katanya cuman kirim foto paspor aja. Jadi bingung gitu kan, jadi membingungkan. Jadi buat teman-teman, saya sarankan untuk hanya mencari informasi di tempat yang betul saja, begitu ya. Oke, semoga corona cepat berlalu. Ingat selalu patuh SOP kesehatan COVID-19, pakai masker, jaga jarak, dan kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Dan juga selalu rajin mencuci tangan, begitu ya. Dan satu lagi, subscribe channel ini, biar kamu semakin tahu. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum. Nih, di sini saya kasih tahu contoh cara membuat permohonan untuk mendapat bantuan ya. Jangan salah lagi.